Di saat banyak anak seusianya sibuk scroll layar, ada bocah 6 tahun yang justru memilih berlari di jalur gunung sejauh 10 km. Bukan game, bukan konten, tapi medan nyata, tanjakan terjal, dan napas yang diuji sampai batas. Namanya KK, dan kisahnya bikin banyak orang dewasa ikut berpikir ulang. Di tengah kekhawatiran soal anak-anak yang makin lekat dengan gawai, sosok kecil bernama Kairin Bishri atau yang akrab dipanggil KK muncul dengan cerita yang berbeda. Usianya baru 6,5 tahun. Tapi pengalaman fisiknya jauh melampaui anak seusianya. Semua ini bermula dari momen yang sederhana, ulang tahun kelima. Alih-alih pesta meriah dengan balon dan kue, KK justru diajak mendaki gunung. Tujuannya bukan sekadar liburan, tapi mengenalkan alam sejak dini. Gunung Gede jadi titik awalnya. Dari situ, sesuatu berubah. Yang awalnya hanya pengalaman sekali, pelan-pelan jadi kebiasaan. KK mulai akrab dengan jalur tanah, akar pohon, dan udara dingin pegunungan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia sudah menjejakkan kaki di berbagai gunung di Jawa Barat, dari Papandayan, Ciremai, Salak, Pangrango, hingga Cikuray. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar menjalani prosesnya. Setiap langkah yang ia ambil bukan cuma soal mencapai puncak, tapi tentang membangun mental, tentang belajar sabar, tahan lelah, dan terus jalan meski medan tidak mudah. Nyampe puncak Gunung Ciremai. Salam dari atas Jawa Barat. Halo guys, sekarang aku lagi naik Gunung Cikuray lewat jalur tapak grot. Guys, naik jalan kaki, kalau mau enteng, bisa naik ojek sampai berdua. Seru ya guys, cobain deh bermain di alam. Lu tahu, Mas Tiga belum nyampe-nyampe nih guys, tanjakan lagi. Nyampe nih, mau lapor dulu. Lapor, saya udah nyampe pos 3. Berapa menit? 1 jam 47 menit. Dan udah di pos 3 nih. Udah ada jalan tembak. Tinggal main-main, pakai masak, terus tinggal tunggu besok sampai. Lalu perjalanan ini berkembang dari jalur pendakian masuk ke lintasan lari. Awalnya, lari hanya jadi latihan tambahan supaya fisiknya lebih siap saat naik gunung. Tapi semuanya berubah ketika KKI ikut lomba kecil dan menang. Ia berhasil jadi juara di kategori anak untuk jarak 600 meter. Dari situ, arah baru terbuka. KKI mulai berlatih lebih rutin, 3 kali seminggu. Jalur di kawasan Sentul jadi saksi bagaimana bocah kecil ini membangun stamina sedikit demi sedikit. Halo guys, hari ini aku mau latihan lagi di Sentul guys. Tanjak tangga guys. Pemandangannya indah guys. Lihat deh. Aku lagi mau ke Daulong. Tadi udah nyampe tahu. Sekarang aku mau ke Daulong. Aku mau ke Daulong guys. Tuh ke situ. Aku tuh takut kalau turun nanti, tapi dienggak-enggakin aja. Diberani-beraniin gitu. Semangat. Ini nyampe Daulong guys. Aku Dan puncaknya, ia berhasil menyelesaikan trail run sejauh 10 km. 10 km di jalur alam. Bukan jalan datar, tapi lintasan dengan tanjakan, turunan,
dan medan yang berubah-ubah. Jarak yang bahkan untuk orang dewasa pun sering jadi tantangan besar. Ini bukan soal cepat atau lambat, tapi soal menyelesaikan. Dan KKI berhasil. Akhirnya aku ikutan lomba play bersama aku. Ada cahaya surga. Semangat 3 kilo. Semua yang dapat bonus. Macet nih guys. Jadi WS guys. Yes, akhirnya nyampe puncak Sarata guys. Tinggal turun sampai garis finish. Wah, turunan nih guys. 9 kilo nih guys. 1 kilo lagi mau nyampe. Finish. Bentar lagi mau finish. Jadi harus semangat. Ini deg-degan. Selamat ya. Di balik pencapaian itu, ada proses panjang latihan yang konsisten, dukungan keluarga, dan pendekatan pola asuh yang berbeda. Ayahnya sempat membagikan cerita di media sosial. Katanya, semua ini awalnya hanya dari keinginan sederhana mengajak anak bermain di alam. Tapi dari sana, tumbuh perjalanan yang tidak terduga. Halo teman-teman, hari ini aku merayakan ulang tahun di Pangrango. Tuh lihat gunung Pangrangonya sudah kelihatan. Guys, lagi di air panas nih. Uapnya banyak banget, panas banget. Air terjun guys. Kita udah di sini. Hai guys, aku mau samit nih. Tolong guys. Capek. Apa? Oksigennya tipis. Guys, ini namanya terowongan in the base. Aku udah mau nyampe puncak nih. Di belakang kita ada gunung Bukit. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lapor anak Pardio tadi sudah nyampe puncak Pangrango. Sekarang lagi di Mandalawangi. Mandalawangi. Kisah KKI pun cepat menyebar. Banyak warganet yang kagum. Ada yang menyebut mentalnya sudah kuat sejak dini. Ada juga yang melihatnya sebagai bibit potensial di masa depan. Komentar-komentar itu sederhana, tapi menggambarkan satu hal. Cerita seperti ini jarang ditemui. Di tengah dunia yang makin digital, KKI justru menunjukkan sisi lain masa kecil, bahwa bermain di alam, bergerak aktif, dan menghadapi tantangan nyata masih punya tempat penting. Tapi tentu saja, cerita ini bukan untuk ditiru mentah-mentah. Aktivitas seperti pendakian dan trail run tetap butuh pengawasan, perencanaan, dan yang paling penting harus disesuaikan dengan kondisi anak, karena setiap anak punya ritmenya masing-masing. Yang bisa diambil dari kisah ini bukan sekadar soal jarak 10 km, tapi tentang bagaimana kebiasaan kecil bisa membentuk karakter besar, tentang bagaimana disiplin bisa ditanamkan sejak dini, dan tentang bagaimana peran orang tua sangat menentukan arah perjalanan anak. Sekarang, perjalanan KK masih panjang. Ia mulai bersiap untuk berbagai lomba berikutnya, baik di jalan raya maupun di jalur alam. Pengalamannya terus bertambah. Begitu juga mentalnya. Dan mungkin yang paling menarik dari semua ini bukan soal seberapa jauh ia berlari, tapi bagaimana ia memulai dari langkah kecil di jalur setapak hingga akhirnya menginspirasi banyak orang. KK membuktikan satu hal sederhana, bahwa batas itu seringkali hanya ada di pikiran, dan kadang justru anak kecil yang berani menunjukkannya lebih dulu.